Halo sahabat Bareta, berjumpa kembali dalam program Sapaan Rohani Kristen edisi ke-12 Minggu 30 Maret tahun 2025. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 33 sampai 36 yang berkata, Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan di tengah jalan?" Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Demikianlah sabda Tuhan." Sahabat Bareta, siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi yang pertama? Tentu beberapa dari kita berharap untuk menjadi yang pertama dalam berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya, pada seorang yang sedang menjalani pengobatan kanker dan menginginkan antrian pertama untuk program kemoterapinya. Lalu misalnya anak-anak sekolah yang selalu berusaha untuk mendapatkan ranking yang pertama. Atau kita yang sedang mencari pekerjaan lalu ingin menjadi kandidat yang pertama untuk lulus seleksi penerimaan karyawan. Sahabat Bareta, James Clear pada bukunya yang berjudul Atomic Habits menjelaskan bahwa pada prinsipnya manusia memiliki hasrat untuk membuat dirinya menjadi semakin terlihat dengan cara meraih hal-hal besar. Lalu oleh karena raihan tersebut, manusia menjadi semakin puas, semakin menarik, dan memudahkan segala hal yang ada di depannya. Sahabat Bareta, pembacaan hari ini memperlihatkan bagaimana tabiat murid-murid Yesus yang dalam perjalanan mereka ke Kapernaum, mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang paling pertama di antara mereka. Apa yang dilakukan Yesus untuk merespon perdebatan itu? Yesus memanggil para murid, mengambil dan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan berkata, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Sahabat Bareta, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus harus mengambil seorang anak untuk membuka mata para murid? Seorang teolog pada abad ke-11 sampai ke-12 yang sangat terkenal bernama Thomas Aquinas pernah berkata, "Kalau rumahmu terbakar, maka selamatkanlah orang tuamu terlebih dahulu, lalu istrimu, dan terakhir anakmu." Hal tersebut mau menjelaskan bahwa pada masa itu sebenarnya anak-anak sama sekali tidak mendapatkan tempat untuk diperhatikan. Anak-anak tidak punya ruang untuk dihargai atau tidak penting. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus memakai anak itu sebagai action parable yang mau membuka mata para murid. Jika ingin menjadi yang terbesar, maka jadilah seperti anak itu, yang walau kadang tidak mendapatkan tempat, tidak dihargai, dan tidak diperhatikan, seorang anak tetap mendapatkan tempat di hati bapaknya. Sahabat Bareta, Markus dalam bacaan kita hari ini ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang fundamental bagi kita orang-orang percaya, bahwa Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dalam pribadi Yesus itu menjungkir balikan apa yang dipahami dunia tentang the greatness atau yang paling besar, sekaligus mengubah paradigma dunia bahwa untuk menjadi yang pertama bukan berarti kita hidup dalam keagungan, kekayaan, dan bahkan kemewahan, melainkan hadir dalam rupa seorang anak kecil dalam kesederhanaan dan tidak terpisahkan dari upaya-upaya untuk terlibat dalam pengorbanan, menjadi berkat dan berdampak. Sahabat Bareta, firman Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi yang pertama. Kita boleh menjadi yang pertama, tetapi jangan terpisahkan dari semangat berbela rasa serta menjadi hamba yang berdampak. Dan biarlah pada masa Prapaskah ini kita terus meneladani Sang Kristus yang dalam keberadaannya sebagai yang utama itu, ia juga tetap hadir sebagai penolong yang setia. Bahwa Kristus sebagai the greatest dan pemenang itu harus juga melewati Via Dolorosa dan harus ada di Bukit Golgota untuk menebus kita semua, melawat kita semua. Sahabat Bareta,
Selamat dan semangat untuk terus berupaya menjadi yang pertama dan tetaplah meneladani Sang Kristus, Sang Pelayan itu. Semoga kita semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.